Halo, perkenalkan nama saya Frank Kevin Pasania. A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Frank Kevin Pasania. NIM saya 20232121024, kelas R1A, angkatan 2023. Di sini Nah, di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, membahas tentang materi ekologi, berbagai kerusakan alam yang dikritisi secara Kristiani dalam pandangan iman Kristen. Ya, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan video ini, kita akan masuk dalam pengertian ekologi itu sendiri. Jadi, ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang bermakna ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Abdul Malik dalam jurnal Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan Universitas Diponegoro menyampaikan kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman, pada tahun 1866 silam. Jadi Ernest Haeckel ini mendefinisikan ekologi sebagai ilmu komprehensif yang mempelajari hubungan antar organisme dengan lingkungannya. Sementara itu, Krebs mendefinisikan ekologi sebagai pengetahuan ilmiah mengenai interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan suatu organisme. Ekologi adalah di mana organisme ditemukan beberapa jumlahnya dan mengapa. Sedangkan Club menyebut ekologi sebagai ilmu lingkungan alam, terutama mempelajari hubungan mendalam antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Terus kita lanjut ke konsep ekologi. Konsep ekologi, ada beberapa konsep yang menjadi bagian ekologi. Yang pertama, lingkungan, yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Yang dimana abiotik diantaranya air, sungai, dan sebagainya, dan biotik merupakan peran dalam ekosistem, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Always watch your back. Selanjutnya ada interaksi. Ekologi mempelajari tentang interaksi antar organisme dan interaksi antar organisme dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk mendapatkan lingkungannya. Yang terakhir ada suksesi, yang dimana
moments later. Jadi dampak kerusakan juga sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Dan juga ada beberapa dampak dari kerusakan alam. Yang pertama, pemanasan global atau kita sebut dengan global warming, merupakan bencana penipisan lapisan ozon. Itu yang dimana kayak pemanasan yang akhir-akhir ini kita sudah mulai merasakan begitu panasnya dunia. Ya, yang berikut adalah pencemaran. Seperti video yang akan saya tunjukkan nanti, merupakan pencemaran terjadi akibat adanya pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Tapi bukan hanya limbah pabrik, ada juga dilakukan oleh ulah manusia yang dimana membuang plastik atau sampah lain sebagainya yang dapat menyebabkan pencemaran di laut maupun di sungai. Berikut video cuplikannya. Banjir merupakan bencana akibat terhambatnya penyerapan air dan aliran sungai sehingga air membludak ke daratan. Ya, jadi itu merupakan salah satu akibat dari ulah manusia juga yang membuang sampah sembarangan. Jadi kebiasaan manusia atau orang-orang sekarang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Mereka hanya mau membuang sampah ya di jalan aja gitu. Ya, sekarang kita masuk pada inti pembahasan dari video ini, yang dimana diminta dalam tugas yang telah diberikan dosen tentang pandangan saudara tentang ekologi, berbagai kerusakan alam yang dikritisi secara Kristiani dalam pandangan iman Kristen. Jadi dalam ekologi Kristen, yakni kepemilikan Allah dan penata layanannya manusia. Ekologi dalam kekristenan merujuk kepada tugas dan tanggung jawab manusia dalam memelihara bumi bagi Allah, serta manusia bekerja sama dengan alam dalam mengekspresikan kemuliaan Allah. Pandangan iman Kristen terhadap ekologi sangat bervariasi, tetapi banyak yang menekankan tanggung jawab manusia untuk merawat ciptaan Tuhan. Konsep dominasi manusia atas alam disertai dengan panggilan untuk menjaga dan merawat lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Beberapa aliran Kristen juga menyoroti konsep stewardship, di mana manusia dianggap sebagai pengurus atau pemelihara bumi atas nama Tuhan. Jadi dalam Alkitab banyak ayat juga yang diinterpretasikan sebagai ayat untuk mendukung pemeliharaan lingkungan dan tanggung jawab manusia. Jadi ayat yang pertama kita dapat melihatnya pada Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan merawatnya. Jadi arti dari ayat tersebut adalah kita sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan yang kita sudah diciptakan untuk menjaga dan merawat alam juga yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita sebagai sumber kemanfaatan juga bagi kita. Jadi yang kedua terambil dari ayat Alkitab Kejadian 8 ayat 22 yang berbunyi, selama bumi masih tetap ada, tidak akan berhenti masa tanam menuai, tidak akan berhenti panen dingin dan panas, tidak akan berhenti musim gugur dan musim semi, dan tidak akan berhenti siang dan malam. Jadi maksud dari ayat ini,
selama kita masih ada di bumi ini, kita tidak akan berhenti. Jadi kayak suatu yang kita lakukan akan kita tuai. Jadi bagaimana kita menjaga alam yang tidak membuang sampah itu juga sangat berpengaruh besar. Kalau kita membuang sampah sembarangan, dapat kita kayak tanam, dalam artian tanamnya tuh membuang sampah sembarangan. Jadi menuainya yang kita tuai nanti, dampak-dampak dari pembuangan sampah sembarangan itu contohnya banjir dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat dalam kitab Wahyu 11 ayat 18, dan bangsa-bangsa itu murka, maka datanglah murkamu, dan saatnya orang mati dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, kepada orang-orang yang takut akan namamu, kecil maupun besar, dan untuk membinasakan orang-orang yang merusak bumi. Harus menjaga bumi ini. Kita tidak boleh merusaknya dengan membuang sampah dan membuat pencemaran lingkungan di mana-mana. Jadi itu penting untuk dicatat ya, bahwa interpretasi terdapat dalam ayat-ayat ini dapat bervariasi di antara demonisasi Kristen dan individu. Namun banyak umat Kristen yang merasa prinsip-prinsip ini menekan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari panggilan moral mereka. Tapi menurut pandangannya iman Kristen, kita tidak boleh merusak atau mengobrak-abrik kita tidak boleh merusak apa yang sudah Tuhan ciptakan. Sekian dari video pembahasan kali ini. Saya minta maaf jika ada kurang-kurang kata atau masih kurang jelas dalam menyampaikan informasi tersebut, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin.